Now we're gonna continue our agenda today. Okay, hari ini kita ada sharing with parents lagi. Bertemakan health protocol during PTM. Oke, di sini sudah ada siapa? Coba kita sapa sama-sama ya. Ada Reres Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba semuanya kita sapa dulu Ibu Gitanya. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam. Oke, ya. Parent sharing bertemakan health protocol during PTM with Bu Gita. Silakan Bu Gita. Ya, terima kasih Miss. Apa kabar semua anak-anak aku? Sehat? Sehat. Halo. Oke. Kalau biasanya Rere manggil teman-teman Rere biasanya manggil aku Manda, Miss dan Mister. Jadi boleh manggil Manda ya. Kita mulai ya. Iya. Oke. Manda mau cerita pada anak-anak tentang living with coronavirus. Kita kan sekarang masih ada di era pandemi. Anak-anak pasti udah pada tahu semua kan? Pandemi itu apa ya? Oke, pasti udah tahu. Kenapa sih disebut living with coronavirus? Karena pandemi sampai dengan 2 tahun ini belum berakhir. Jadi COVID itu masih ada di sekitar kita. Jadi sepertinya kita harus dealing with that. Jadi kita harus membiasakan diri hidup bersama COVID-19 tapi tetap dengan cara yang aman ya. Oke. Jadi kita menjaga kesehatan dong. Betul. Sekarang let's introduce dulu myself ya. My name is Gita Gayatri or Reres Mam. Reres itu di kelas 6B, grade 6B. Who is that? Miss? Ngeri. Rere namanya. I work as a lecturer atau teacher, sama seperti Miss atau Mister kalian di sekolah, tapi untuk anak-anak besar atau mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, and I'm as a dentist at RSDM Unpad. Nah, karena lagi era pandemi, Manda dikasih tugas tambahan nih sebagai preventif tim at RSGM Unpad. Oke. Nah, ini ada satu kata-kata yang baik. Nah, kita kan sekarang istilahnya sedang berperang. Berperang melawan apa? Anak-anak tahu nggak? Melawan COVID-19. Nah, kalau kita berperang, kita harus tahu dulu musuh kita seperti apa. Misalnya, musuh kita segede semut. Yang harus kita bawa alatnya apa? Pembasmi hama misalnya. Ini kita masih harus pakai masker kan. Tapi kok hewan nggak pakai masker? Nanti ada hewan yang pakai masker. Nah, jadi kalau misalnya musuh kita semut, kita nggak boleh bawa basoka terlalu besar. Atau musuh kita gajah atau macan. Masa kita cuma bawa pisau dapur? Nah, jadi kalau kita mau menang dalam sebuah peperangan, kita harus mengenali dulu musuhmu supaya kita menang dalam peperangan ini, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau kenal, kita harus tahu dulu nih, penguin aja pakai masker, ya. Sekarang kita harus tahu dulu, apa sih COVID-19 itu? Nah, COVID-19 itu nama penyakit, ya, penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus ini nih, namanya SARS-CoV-2. Jadi virusnya namanya bukan virus COVID, tapi namanya virus SARS-CoV-2. Penyakitnya penyakit COVID-19, ya. Nah, ini sekarang kalau misalnya kita di sekolah, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita di sekolah? Pertama adalah menggunakan masker, tadi ya 3 lapis. Jadi kalau masker bedah kan cuma 2, ditambah 1 lapis masker kain. Tapi kalau maskernya udah nempel, nggak perlu didobel. Misalnya masker N95 atau KN95 tidak perlu didobel. Kemudian cuci tangan, terus
harus menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik. Jadi artinya jangan dulu main yang berdekatan sama teman-teman atau berkontak sama teman-teman karena itu tidak diperbolehkan terlebih dahulu ya. Terus juga menerapkan etika batuk. Jadi kalau batuk sekarang gini, jangan pakai tangan ya. Gitu. Jadi jangan dulu pinjam-pinjaman barang, semua barangnya masing-masing, tidak melakukan kontak fisik. Jadi jangan main berantem-beranteman dulu gitu ya. Oke. Nah, siapa saja yang boleh ke sekolah? Yang boleh ke sekolah tentunya yang sehat. Terus yang di sekitarnya, misalnya di rumahnya, bapaknya, ibunya semua dalam keadaan sehat. Tidak ada gejala ke arah COVID. Nah, itu boleh bersekolah. Tapi kalau misalnya sedang sakit-sakit apapun, misalnya sakit batuk, pilek, atau misalnya diare, sebaiknya tidak dulu ke sekolah ya. Kemudian di sekolah sekarang ini masih belum boleh olahraga atau ekstrakurikuler. Nanti kalau misalnya semua sudah aman, kalian boleh lagi olahraga atau boleh lagi ekstrakurikuler lainnya. Ya, terus kantin juga belum boleh buka, jadi belum boleh makan dulu di sekolah. Jadi kalau mau ke sekolah, sebaiknya anak-anak harus dalam keadaan kenyang. Jadi sudah sarapan dulu, sudah minum yang banyak. Jadi supaya nanti pas di sekolah tidak haus ya, tidak haus dan tidak lapar. Oke, jadi semua harus be a hero. Ya, sekarang kita semua harus be a hero. Don't let a COVID-19 through the cracks. Jangan sampai COVID itu masuk ke dalam tubuh kita. Pertama gimana? Avoid the virus. Jadi untuk mencegah virusnya, pertama menjaga jarak, mengurangi kerumunan, ya menghindari kerumunan, terus buka jendelanya supaya virusnya tidak mendekat. Kalau virusnya udah mendekat gimana nih? Kita harus guard yourself and others. Gimana? Pakai masker, cuci tangan, dan batuknya ditutup pakai elbow. Ya. Nah sekarang kalau udah masuk gimana? Kita harus get vaccinated supaya tubuh kita mengenali dan bisa melawan virus sehingga kalaupun sakit kita tidak parah. Oke, terima kasih semua. Nah sekarang boleh tanya jawab nih. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Thank you Manda. Oke, sekarang boleh yang mau bertanya, boleh langsung raise hand. Nanti kalau udah habis Oke, ada Kakak Abdullah yang sudah menunggu untuk bertanya dari tadi Manda kita ya. Oke Kakak Abdullah. Gimana caranya virus masuk ke dalam mata? Oh oke. Thank you Kakak. Terima kasih Kakak Abdullah. Jadi sama sebetulnya virus masuk ke dalam mata tadi misalnya lewat percikan. Jadi misalnya Abdullah lagi ngobrol sama temennya, terus temennya batuk atau temennya bersin atau temennya ngobrol. Nah percikan itu misalnya masuk ke mata itu bisa juga virus itu masuk. Atau kenapa kita harus cuci tangan? Karena misalnya kita pegang meja atau kita pegang pulpen. Nah, si pulpen itu habis dipegang sama orang lain yang sakit. Nah, setelah kita pegang pulpen itu, kita kucek-kucek mata. Ya, jadi virus yang ada di tangan kita masuk ke mata kita. Makanya sebaiknya kita selalu sebelum memegang mata, sebelum memegang hidung, sebelum memegang mulut, cuci tangan dulu. Jadi pastiin dulu tangannya bersih. Jadi kalau kadang-kadang anak-anak suka, termasuk Rere juga suka gitu. Kadang-kadang gatel, refleks langsung nih garuk-garuk gitu. Jangan, pastiin dulu cuci tangan. Kalau nggak ada wastafel gimana Miss? Kan susah cari wastafel. Pakai hand sanitizer dulu, semprotin dulu hand sanitizer kayak tadi caranya yang 6 langkah sebentar. Kemudian baru kucek-kucek mata, baru pegang hidungnya. Oke. Begitu ya Abdullah. Oke Kakak Abdullah, thank you so much. Oke, next kita ada Alvaro dari Tudi Manda. Ya Alvaro, halo, hai. Hai, kan kalau misalnya kalau mama aku atau keluarga aku tuh sakit, kalau aku masuk ke sekolah, aku tetap boleh atau nggak boleh? Nah,
Jadi kalau misalnya ada keluarga yang sakit, Alvaro harus lapor ke sekolah. Miss, Mister, Mama sama Papa aku sakit. Sakitnya sakit apa? Kan harus tahu. Kalau misalnya memang sakitnya cuman Mama sama Papa sakitnya udah jelas nih, misalnya sakit DBD, atau Mama sama Papa sakitnya diare tapi sudah ke dokter, sakitnya sakit disentri misalnya atau apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Mama dan Papanya sedang sakit yang menular, misalnya batuk pilek atau flu, itu kan bisa saja Alvaro juga tertular. Nah, makanya sebaiknya istirahat dulu di rumah karena supaya tidak menularkan ke teman-teman yang ada di sekolah. Itu Alvaro. Jadi selalu bilang sama Miss sama Mister kalau di rumahnya ada yang sakit atau sedang tidak enak badan gitu. Jadi kita kalau lagi kayak gini harus sayang sama semua. Jadi sayang sama diri kita, sayang juga sama orang di sekitar kita. Jadi jangan sampai orang di sekitar kita itu sakit gara-gara kita gitu. Jadi kalau kita sakit atau apa, sebaiknya kita bilang supaya orang lain terhindar dari virus yang kita kasih. Karena batuk, walaupun bukan COVID, batuk pilek juga kan bisa menularkan, dan itu kan juga bisa merugikan orang lain. Jadi walaupun bukan COVID, aku nggak COVID nih, aku udah periksa, tapi aku batuk pilek, ya sebaiknya istirahat di rumah. Satu, supaya tubuh kita semakin kuat. Jadi kita kalau sakit tapi tetap sekolah, takutnya nanti nggak sembuh-sembuh. Jadi supaya badan kita tetap kuat, kita istirahat di rumah. Yang kedua, kita melindungi orang lain supaya orang lain tidak tertular sama kita. Gitu Alvaro. Oke, thank you Alvaro, thank you Manda. Selanjutnya ada Kakak Dewangga ini yang dari tadi sudah mengacungkan tangannya. Kakak Dewangga. Gimana? Ya halo Wawa. Ada 2 pertanyaan. Waduh, apa tuh, Wak? Yang pertama, kan tadi COVID bisa lewat mata, hidung, sama mulut. Kalau lewat kuping gimana? Nah, kalau lewat kuping belum ada sih penelitiannya, Wak, COVID masuk lewat kuping. Jadi masih seputar hidung, mata, dan telinga di sekitar situ. Mulut, telinga, tekan kuping. Kalau belum ada penelitiannya bisa masuk lewat kuping karena lewat mata juga sebetulnya kemungkinannya kecil, Wak, kecuali tercipat langsung ke mata. Kalau misalnya hidung kan kita menghirup. Kalau mulut itu kan misalnya kita menghirup juga. Kadang-kadang kita bernapas kan napas lewat mulut. Jadi kadang-kadang terhirup. Kalau mata kan kita nggak menghirup. Jadi biasanya mata itu oleh kontak, misalnya kontak dari tangan itu ke mata atau cipratan langsung. Jadi mata sama kuping masih kemungkinannya masih kecil lah, tapi ada gitu resikonya. Tapi kalau telinga sih belum ada sih, Wak. Belum ada penelitiannya bilang bisa lewat telinga gitu, Wak. Banyak masker yang ditutup ya. Di mana, Wak? Lagi kenapa di sekolah ekskul sama ekstrakurikuler ekskul sama pelajaran PI nggak ada? Kan itu apa sih menyehatkan kita? Betul. Jadi gini, Wak, kalau misalnya olahraganya sendiri-sendiri boleh, Wak. Misalnya gini, Wawa senam-senam nih di lapangan sendiri, boleh, biar Wawa tetap sehat. Atau lari-lari kecil sendiri, boleh, Wak. Atau misalnya dia senam atau lari-lari kecil sendiri boleh, Wak. Tapi kalau olahraganya berinteraksi atau ada kontak sama orang lain itu nggak bisa, sekarang itu belum boleh. Kenapa? Karena kan berdekatan, nanti bisa jadi kita saling menularkan. Tapi kalau olahraganya sendiri boleh banget, Wak, misalnya, atau jaraknya jauhan, kita lari-lari kecil. Tapi kalau kayak sepak bola, basket, itu kan pasti berdekatan ya, pasti berkontak gitu. Nah itu sebaiknya tidak dianjurkan. Misalnya berenang boleh nggak? Boleh. Kalau berenang kita berjauhan, jaraknya berenangnya sendiri-sendiri nggak apa-apa, karena virus ini tidak menular melalui air ya. Jadi kalau berjauhan sendiri-sendiri nggak apa-apa. Intinya gini, dia menular dari orang ke orang. Jadi kalau kita berdekatan sama orang, ada saja kemungkinan kita tertular. Makanya kita harus selalu pakai masker. Kegiatan apapun yang bisa dilakukan sendiri-sendiri boleh. Misalnya berenang sendiri-sendiri boleh, atau senam sendiri-sendiri boleh, atau bersepeda, Wawa misalnya sepeda boleh kan, sepeda sendiri-sendiri. Ya, itu boleh. Atau di udara, terutama kalau di udara bebas lebih boleh lagi. Tapi
Tapi kalau kayak basket, bola itu kan berdekatan pasti. Nah, itu yang ada resikonya, Wak. Gitu. Oke, Wak. Oke, good. Oke, thank you Wawa. Mandra, kita ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Kita pilih dulu Alexa. Yes, halo Alexa. Kalau pakai hand sanitizer, kalau masih basah tangannya, mata kita kan bisa pedih. Jangan dulu, ditunggu sampai kering dulu ya nak, baru pegang mata. Kalau misalnya masih basah pegang mata, nanti matanya sakit atau perih ya. Jadi ditunggu sampai kering dulu hand sanitizer-nya boleh, baru nanti kan kalau hand sanitizer kan biasanya bahan dasarnya kan alkohol. Itu cepet banget keringnya, jadi tunggu sebentar aja. Nanti baru kucek-kucek mata ya. Jangan langsung, nanti kalau langsung perih. Oke Alexa. Oke Mandra, mungkin satu terakhir ya. Atala mau tanya sayang iya. Atala, iya sayang. Boleh Atala bertanya ya. Mau nanya apa Atala? Mau nanya apa Atala? Sebuah mobil Oke, thank you Atala. Oke, anak-anak semuanya sudah ya. Kita karena waktunya sudah habis dan Mandra juga masih harus melakukan banyak aktivitas hari ini. Jadi kita tutup dulu agenda parent sharing kita hari ini ya. Coba bilang apa sama Manda? Thank you Manda. Thank you Manda. Thank you Manda. Miss Manda. Thank you Miss Manda. Banyak Manda Gita. Thank you Miss Manda. Thank you student and teacher hari ini. Thank you. Lalu Manda Gita. Agenda kita adalah webinar for students dari Ambu Eka. Assalamualaikum Ambu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sapa dulu. Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Alhamdulillah. Oke. Sekarang aku pengen dengar semangat kalian ya. Oke, kamu bilang selamat pagi, kalian bilang pagi. Oke. Biasa. Oke, ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke ya, siap. 1, 2, 3, dengarkan. Ayo, apa lagi dari Ambu? Jawab ya, siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Boleh dipanggil Pagi. Luar biasa. Sekali lagi yang benar. Pagi luar biasa. Semangatnya. Selamat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Pagi luar biasa. Pagi luar biasa. Benar Tadi baca lagu. Aku selalu sama Bu Eka. Ya udah tapi nggak apa-apa lah ya. Kali-kali kita ketemu di webinar ya. Oke kakak. Webinar itu di mana? Webinar itu ya di sini kakak. Jadi webinar itu artinya kita akan berdiskusi luar biasa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita akan ngobrol bareng. Luar biasa. Ya, oke, thank you Lani. Kali ini aku akan ajak kalian. Biasa. Oke, thank you. Kali ini aku akan ajak kalian untuk ngobrol bareng. Kemudian lagi untuk melihat cuplikan movie. Oke, Nusarara tentunya ya. Kemudian lagi nanti kalian juga akan bernyanyi ya. Tapi sekarang kita akan siap-siap dulu. Etikanya adalah jika pada saat webinar dipersilahkan untuk
untuk membuka kamera. Done, Miss. I'm done open the camera. Terima kasih. Please open up your camera, kakak. Upper grade ya. Upper grade, please open up your camera. Oke, coba lihat. Wow, thank you. Terima kasih sudah bisa buka kamera. Yang belum buka kamera, semoga kameranya baik-baik aja ya dan tidak ada kendala teknis apapun. Oke, kakak kali ini aku akan membawakan satu topik yakni tentang etiket. Wah, apa tuh etiket? Ada yang tahu apa itu etiket? Coba, ada yang tahu apa itu etiket? Nah, Yang berbentuk aturan. aturan. Oke. Aturan, Miss. Aturan, Miss. Ada lagi? Tiket yang berbentuk aturan. Iya, siapa tadi? Ansuran. Aturan. Oke, etiket. Oke. Etiket, etika. Beda nggak sih etiket dan etika? Sama, mirip-mirip ya. Etiket, etika. Coba nih anak-anak besar nih, oke. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, ayo. Tahu nggak etiket atau etika? Tahu. Acara. Oke, adab. Oke, ya. Sekarang sebelum ke etiket, aku mau tanya deh, apa arti etika kalau gitu? Etika tuh kita harus sopan. Kita harus sopan. Cara yang baik. Bicara yang baik. Kalau cara yang baik tidak manis. Oke, kalau ada orang lain kita dengerin. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Oke. Perilaku yang baik. Memiliki perilaku yang baik. Oke, kakak. Enggak nyela. Oke, yang nggak nyela, benar ya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan etika. Etika itu adalah ilmu tentang yang baik dan tidak baik, tentang hak dan kewajiban secara moral atau akhlak ya. Kita review ya. Oke, ucapkanlah permisi. Bagaimana? Dengan senyum yang manis. Jangan lupa minta tolong. Bagaimana kalau kita minta tolong? Nah, membutuhkan bantuan teman. Sekali lagi, mohon maaf. Mohon maaf apa? Jika kamu punya salah, Tapi yang terpenting katakan terima kasih. Ya, itu saja dari Ambu. Jangan semua kalian semua tidak lupa dengan Yang kalian gunakan sehari-hari. ya, banget sih. minta maaf dan ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Wow, Ambu senang sekali, kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtiar, silahkan. Bye-bye. Waalaikumsalam Ambu. Terima kasih banyak. Ada 4 kata ajaib ke anak-anaknya tadi ya. Jangan lupa 4 kata ajaib yang sudah Ambu tadi share kepada kita. Okay, everyone. So now our next agenda is coba kita panggil dulu ya. Senyora Lia. Masih Mana ini Senyora Lia? Senyora Lia. Halo. Where is Senyora Lia? Okay, good morning Senyora Lia. Good morning, Senyora Nia. Okay, everyone, our next agenda is there will be Miss Lia. Miss Lia akan mendongeng dengan bahasa apa Miss Lia? Anyang, Senyora Nia. Oh, itu dari Dengan bahasa Spanyol ya. Okay, everyone. Nah, sambil Miss Lia akan mendongeng untuk kita. Oke, anak-anak sebentar Miss jelaskan dulu ya. Sebelum Miss Lia bercerita, kalian boleh
favorit kalian, boleh ambil minum dulu, boleh sambil tidur-tiduran, boleh, asal nggak boleh tidur beneran. Tadi ya Ambu juga nggak boleh tidur beneran, tidur-tiduran boleh, tapi nggak boleh tidur beneran ya. Oke, boleh kalian bawa snack favorit kalian, bawa minuman favorit kalian. Oke, jadi nanti ketika Miss Lia bercerita atau mendongeng, kita bisa sambil makan makanan favorit kita, oke? Oke, everyone, are you ready? Oke, ini dia Senyora Lia. Terima kasih ya Senyora Niar. Oke, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buenos dias, todos. Okay, let me show my screen first. If I say buenos dias, you can say buenos dias. Buenos dias means good morning. Can you say? Buenos dias. I see. Buenos dias. Buenos dias means good morning. Vale, mi llamo Señora Lia, or in English, my name is Miss Lia. In Spanish, we call Señora. Me llamo is my name. Me llamo Señora Lia. Example. Contoh nih, Miss mau pilih sampel Kinar. Me llamo Kinar. My name is Kinar. Or me llamo Saliha. My name is Salih. That's how to speak Spanish. Okay, hoy te contaré una historia con idioma España y Inglaterra. Today I will tell you a story with Spanish and also with English too. So, aprendemos un nuevo idioma todos. Let's learn a new language. Kita belajar bahasa baru ya, bahasa Spanyol. Okay, Miss, how to read Spanish word? Okay, actually, Buenos dias. yes, like buenos dias, it's almost same as word in bahasa Indonesia. Sama seperti kalau kalian membaca dalam bahasa Indonesia. Except C became K, huruf C jadi huruf K. H, it's silent in Spanish. J become H, jadi kalau ada huruf J dibacanya H. Okay. Then double L, we read as Y, bacanya Y. And then there is N with tilde N, it reads. Okay, oh sorry. Okay. Continue. How to read N with like tilde. It's like ny. And the rest is the same. Example. Okay, example. I have this word. How to read this word? Anyone who wanna try word? Ada yang mau coba cara membacanya? Okay, Alvaro. Okay, Alvaro, you mean? How to read this word? Remember. In Spanish, double L become Y. Caballo. Caballo. Miss. Yes. Miss itu tuh dari Spanyol atau gimana? Iya, kalau di Spanyol bacanya kayak gini. Kalau ada bacanya Y. Okay, next I have some word. Okay. Yes, I have a question. This word. You wanna try this word? Okay, Dewangga, wanna try? Yes. How to read this word? Historia de España. Let's see. Historia de When you found this España. one, it's become nya. España. De España. Bueno. Historia de España. Okay. Story of the Spanish. How to read this one? Who wants to read this one? Okay. Miza. Okay, Miza, wanna try? No, I have a question. Okay.
jalapeno. Gimana ini jalapeno? Okay. I wanna to tell you a story of the Prophet Daud. La historia del Spanish, right? Okay. Miss, Yes. profeta tuh apa? Prophet itu nabi. Prophet, nabi. Prophet. Nabi. Nabi Daud. Iya, Miss akan menceritakan kisah Nabi Daud. Aún era un niño, se unió al ejército de Bani Israel, que planeaba luchar contra la gente de Jerusalén. When he was still Israel. the army of Bani Israel. Question now. Palestina. ¿De dónde vino el profeta Daud? Ayo, punta. Tanya. Bani Israel? Where did the prophet Daud come from? Bani Israel. Israel. Sekarang yang dari Muy Israel. bien. Sí, Bani Israel. Pero Daud alaihissalam fue increíblemente valiente. Incredible brave. Sangat berani. Valiente is brave. A pesar de que es un niño infantile, he is child. Mulai ya. Okay. Who wanna try read this Spanish? Alvaro. Okay. Alvaro. Okay, I see Adil. Okay. Miss, baca yang ini yang Yes, this one. I will find Jalud. yang mana Miss ini? Yang pakai Yes, atas yang this Vero one, daun this one. ini. Peleare Contra Jalud. Muy bien. Sí. Pelearé contra Jalud. I will fight Jalud. El leader de ejército dijo, and the leader of the army said, no, eres demasiado joven. No, you are too young. Alguien pueden quiere pelear contra Jalud? Anyone who want to fight Jalud? Aku dukung Palestina, Miss. Cuando nadie más dio un paso adelante, el líder finalmente aceptó que Daud alaihissalam luchara contra Jalud. When no one else stepped forward, the leader finally agreed to let Daud alaihissalam fight Jalud. Okay, boleh Daud, boleh. You may fight Jalud. Cuando Jalud vio a Daud alaihissalam, venir hacia el exclamó. When Jalud saw Daud alaihissalam come towards him, no pelearé contra un niño y un niño débil. I will not fight a child and Niño means children. Niño. Tú eres niño. You are children. Niño. Sí. Daud no tiene espada ni escudo. Solo tiene una onda. Miss, I don't understand. Don't understand? I will translate for you. Yes, okay. Rezo a Allah y pidió su ayuda. Entonces estuvo listo para pelear. Bentar aja di sini. Okay. Bentar, Daud alaihissalam. Wait. Let me continue. Daud alaihissalam. Untuk foto-foto aja tadi. Masa enggak. Daud alaihissalam has no sword or a shield. Hah? He only have a sling. Nggak tahu siapa. Ini punya Wanda as a slingshot, yes. Iya. Suara kamu kedengaran. He prayed to Allah and asked for his help. Then he was ready to fight. Yes, Miza. Apa kamu tulisan keluar? Oh, I see. Gede banget, Miss. No, it's not right. Ya, Giant Man. Continue on. Continue.
Dalam carga la onda con una piedra pequeña. Piedra pequeña is small stone, batu yang kecil. Daud alaihissalam mempunyai batu yang kecil. Oke, dan dia menggunakan batu yang kecilnya ya. Tiro de es lingas todo lo que pudo apuntó y la soltó. La pequeña piedra salió disparada por el aire y golpeó al jalud directamente en su frente. De la historia, what we get from the story, apa yang kita dapat dari kisah tadi? Dari ceritanya ini tuh Who wants to read the green one and the red one? Who wants to read? Tenemos que ser valientes. Raise your hand if you want to read. Raise your hand. Oh. Okay, I see. Adil. Okay, Adil. Can you read? Verde, rojo. Where, Miss? This one. Miss, kapan selesai? Apa lagi? Miss, Bentar lagi. tenemos filter kalian Teman-teman di sini. lanes no Yes. miedo si Ini mendung kan? perda. Hujan besar di Maravilloso, Adil. Gracias. Ser valientes desde la niñez. No, si eso es verdad. We have to dare since childhood. Kita harus berani sejak kecil. And don't be afraid. Don't be afraid if that's true. No tengas miedo. No tengas miedo si eso es verdad. Don't be afraid if that's true. Jadi kita harus berani sejak kecil. Jangan takut kalau itu hal yang benar. Oke, si Epilogue. Last one. Años más tarde, years later. Años más tarde, Allah bendijo a Daud alaihissalam con algo maravilloso. Hizo a Daud alaihissalam profeta y rey de Jerusalem. Years later, Allah blessed Daud alaihissalam with something wonderful. He made Daud alaihissalam as a prophet and the king of Jerusalem. Bertahun-tahun kemudian, Allah memberkati Nabi Daud dan menjadikan Daud alaihissalam sebagai nabi dan juga raja Yerusalem. Daud alaihissalam el rey de Jerusalem durante 40 años. Durante este tiempo hubo paz entre las diferentes tribus que vivían en Palestina. Bukannya raja itu presiden, Miss? Oh, kalau dulu masih raja ya? Dulu raja, sekarang Dulu masih raja. Daud alaihissalam, the king of Jerusalem for 40 years. Jadi dulu Nabi Daud itu raja Yerusalem selama 40 tahun. During this time, there was a peace between the different tribes who live in Palestine. Jadi sepanjang Nabi Daud memimpin, aman di Palestina. Aman di Palestina. Iya. Daud alaihissalam recibió mensajes especiales de Allah. Miss, aman 2B. Aman. Revelaciones y todas las revelaciones se reunieron en un libro llamado Zabur. Oke, so Daud alaihissalam Bukunya udah a message for Allah. Nah, jadi Nabi Daud juga menerima sebuah kitab atau wahyu yang kita sebut wahyu dari Allah. Yang kitab yang bernama Zabur. Ada namanya kitab Zabur. If we know Muhammad got Al-Quran, Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran, atau Iya, Nabi tahu. Isa or Isa alaihissalam got Injil, Nabi Daud mendapatkan kitab Zabur. Pregunta, question. ¿Qué referencia da Allah a Daud? What reference does Allah give to Daud? Zabur. Injil, Zabur, or Quran? Zabur. SKS Zabur. Betul ya? Namanya Zabur.
Asia el final de su vida, Daud alaihissalam hizo a reconstruir Mezquita al-Aqsa. Jadi di akhir hidupnya Nabi Daud mulai kembali Masjid Al-Aqsa. Pero Daud alaihissalam falleció antes de que pudiera completarlo. Daud alaihissalam passed away, meninggal before he could complete it, sebelum bisa menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Aqsa. Never mind, Miss. Never mind. Fue el hijo de Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, que continuó el trabajo y completó la reconstrucción de Masjid Al-Aqsa. It was Daud's son, Nabi Sulaiman alaihissalam, who continued the work and completely rebuilt Al-Aqsa Mosque. Jadi pembangunan Masjid Al-Aqsa dilanjutkan oleh anaknya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Sulaiman alaihissalam. Okay, last word. Daud alaihissalam vivió hasta los 100 años. 100 is 100. Y fue enterrado en Jerusalén antes nadie está seguro de donde que la paz de Allah sea con él. Daud alaihissalam lived to be 100 years old. Jadi Nabi Daud alaihissalam hidup sampai umur 100 tahun ya. Jerusalem dan dikuburkan di Jerusalem. So no one is sure where, tapi tidak tahu posisinya di mana. Pokoknya di Jerusalem. Que la paz de Allah sea con make Allah peace be with you. Semoga Allah selalu memberikan kedamaian terhadap Nabi. Okay, that's all for the story of Nabi Daud or Prophet Daud. All for today. Thank you so much for learn about Prophet Daud. Thank you so much for learn. I like it. You like it? Okay. Yes. Gracias. Can you say gracias? Gracias, señora Lia. Gracias for learn about story and sedih lagi. Habis ini ada lagi gak? See you. Buenos. Okay, thank you so much. Gracias. Yes,